Fahirah yang merupakan bekas pelajar MRSM Ulul Albab, Kota Putra, Terengganu, bertugas sebagai pengajar latihan teknikal robotik di syarikat berkenaan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membagikan kepada pemirsa ada satu berita yang sangat viral di sebelah ya, di platform sebelah, mengenai seorang wanita Melayu anak bangsa Malaysia yang bekerja di salah satu syarikat terbesar dan ternama di dunia, yaitu Tesla. Siapa yang tak kenal Tesla, ya kan? Jadi beliau ini bekerja di syarikat Tesla sebagai juru latih. Jadi memang beliau ini adalah pelajar dari Malaysia, anak bangsa Malaysia, memang tulen anak Malaysia pemirsa. Bangga ya, ada seorang bangsa Malaysia, anak Malaysia yang telah mewakili atau menjadi wakil di situ ya kan. Jadi kita akan nonton saja ya, beliau ini dari mana asalnya, kampungnya dekat mana. Kod-kod yang tengah menonton ini ada satu kampung dengan dia, ataupun satu sekolah dengan dia, ataupun satu kelas dengan dia. Jom kita nonton saja bersama-sama. Shah Alam, seorang anak Malaysia lepasan Maktab Rendah Sains Mara MRSM, Ulul Albab berjaya menjadi jurutera di sebuah syarikat peneraju kereta elektrik dunia dan tenaga bersih di Amerika Syarikat AS, iaitu Tesla. Wow. Berita kejayaan Fahirah Khairuddin yang kini menetap di Fremont, California itu dikongsikan sebuah akaun Facebook dari Zulkifli Hussein pada Jumaat. Fahirah yang merupakan bekas pelajar MRSM Ulul Albab, Kota Putra, Terengganu, bertugas sebagai pengajar latihan teknikal robotik di syarikat berkenaan. Maklumat daripada laman sosial kerjaya iaitu LinkedIn, menunjukkan Fahirah yang merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam kejuruteraan mekanikal dan aeroangkasa dari University of California San Diego, AS mula bertugas di situ pada Julai lalu. Sementara itu, Majlis Amanah Rakyat, MARA, menerusi hantaran di Facebook rasmi yang berkongsikan hantaran dari Zulkifli pada Jumaat turut melahirkan penghargaan terhadap kejayaan Fahirah itu. Perkongsian dari Zulkifli kali ini membawakan satu contoh pelajar MRSM Ulul Albab yang berjaya menjadi jurutera di sebuah syarikat gergasi di AS. Tahniah Fahirah Khairuddin atas kejayaan anda dan menjadi produk kebanggaan buat MRSM. Wow. Tulis hantaran itu. MRSM Ulul Albab merupakan institusi pendidikan menengah di bawah MARA yang ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan ahli profesional dengan memiliki penghayatan Al-Quran yang tinggi. Wow, hebat sekali ya, wanita Melayu loh itu mewakili dan menjadi wakil di situ ya. Hebat sekali. Nanti kalau pulang dari sana, harap-harap dapatlah memberikan ilmu kepada generasi-generasi berikutnya di Malaysia ini, ya kan? Bukan sembarangan orang boleh bekerja di Tesla, betul tak? Sebab Elon mesti nak orang-orang yang bergabung di Tesla itu orang-orang yang jenius. Sebab yang dihasilkan, yang diproduksinya itu bukan kaleng-kaleng, iya kan? Dan ternyata ada lagi nih berita mengenai Tesla, cerita-cerita Tesla ya sekalian aja ya kan. Jadi ada berita yang sangat menggemparkan disebabkan Tesla akhirnya akan membuka office dan juga service center di Malaysia. Wah, akan datanglah para pelabur-pelabur lainnya ya kan kalau Tesla sudah buka di sini. Apa pendapat para ahli politik mengenai berita ini? Sebab dulu kan kita tahu Pak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo datang mengunjungi Elon ke sana untuk membuka kerjasama. Istilahnya Pak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Joko Widodo ngajak Elon tuh untuk buka office lah segala macam lah. Ternyata yang dipilih Malaysia. Ini kayak kena prank aja ini ya kan. Jadi kita akan dengarkan apa pendapat para ahli politik. Saya ambil dari video
Om Gerung Official. Sebab saya suka cara berpikirnya begitu kan, natural begitu. Oke, jadi kita akan dengarkan saja apa pendapat mereka berikut ini. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Rocky Gerung Official. Kita akan dengarkan apa pendapat Bung mereka. Rocky, hari ini Pak Surya Paloh datang bertandang ke Hambalang. Ini saya udah bisa membayangkan itu ketemu Pak Prabowo pasti akan diajak naik kuda. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita tidak tahu siapa yang menunggangi siapa. Ini ya kalau dalam hal ini pertemuan ini gitu. Kelihatannya ada perubahan di dalam dalam politik koalisi itu, karena kan tetap kalau kita hitung kelemahan-kelemahan di dalam koalisi itu lebih memungkinkan Anies untuk cemas tuh. Kan Anies sampai sekarang dia nggak jelas siapa wakil presidennya. Nah, mungkin bagi Pak Surya Paloh ya udah kita minta nasihat Pak Prabowo aja deh, siapa yang bisa jadi wakil presiden Anies, begitu kira-kira. Tapi kita tahu belakangan kan ada ketegangan antara Prabowo dan Anies. Mungkin itu juga yang mau diselesaikan itu dalam soal utang piutang tuh. Tetapi dari pihak Prabowo tentu merasa bahwa ya Prabowo lebih jelas tracknya, karena dia udah punya partai, elektabilitasnya bisa dia ukur sendiri, sementara Anies nggak jelas elektabilitasnya dari mana tuh. Ini kita deskripsikan aja, bahwa relawan ada di mana-mana, tapi itu tidak bisa ditransformasikan menjadi elektabilitas. Nah, Surya Paloh saya kira paham itu. Jadi mungkin Surya Paloh bikin survei internal dan terlihat bahwa ya sebetulnya Anies dukungannya itu ya agak rapuh itu, sementara Prabowo lebih kuat. Jadi jelas bahwa Surya Paloh lihat ini mengenai pemilu ya, jauh di atas Anies. pemilu yang akan datang ini, para calon-calon presiden 2024. Maka dia akan ke Nasdem. Jadi kira-kira itu ya. Surya Paloh melihat dia yang punya kepentingan untuk melumui Prabowo. Nah, itu kisi-kisinya begitu dulu ya. Ya. Tapi bukankah dengan pernyataan kemarin dari Demokrat yang walaupun belum selalu Nasdem minta deklarasi dong, tapi kan sebenarnya pernyataan dari Agus Harimurti kemarin di depan Majelis Tinggi minus Pak SBY itu sebenarnya sudah juga kata lain dari demokrasi gitu, kata lain dari deklarasi, Bung Rocky. Jadi artinya sebenarnya Anies sekarang juga sudah secara formal dapat tiket untuk maju ke Pilpres 2024 dan mungkin Surya Paloh ini ingin memperbesar koalisi gitu. Ya itu mungkin, tapi kan kita tahu bahwa kingmakernya Anies adalah Pak JK. Jadi kalau Pak JK ketemu SBY, maka ada hal yang lebih konkret kita bisa baca tuh. Kalau cuma pertemuan deklarasi ya kita tahu lah di belakang itu ya apa sih nanti diedit lagi bahasanya itu. Sama seperti mereka mengedit koalisi perubahan menjadi koalisi perbaikan, kan hal-hal yang sebetulnya kita tahu intinya apa. Demikian juga kalau Pak JK ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi tetap kita tahu kingmakernya Anies adalah Pak JK. Yang lainnya bisa aja, tetapi secara moral dan politik atau bahkan finansial Pak JK ada membackup Anies itu. Sementara Pak Surya Paloh tentu punya kepentingan supaya suara Anies makin kuat, sehingga ada alasan bagi Pak Surya Paloh untuk jadi komandan itu atau junior junior supervisor itu pada Anies, atau junior kingmaker atau wakil kingmaker, kan itu intinya. Atau mungkin memang ada pertemuan dengan Pak JK lalu Pak Surya Paloh mengusulkan coba kita ketemu dengan Pak Prabowo tuh. Nah, sangat mungkin Pak Prabowo akan bilang iyalah, udah balik aja lah Anies ke saya tuh, jadi wakil saya aja lah. Kira-kira kalau itu diucapkan di atas kuda ya begitu. Ya. Oke. Tapi di luar itu saya kira ada satu peristiwa yang juga menarik ini berkaitan dengan pemerintahan kita dan Tesla ini ya. Ini lagi ramai sekali di media karena tiba-tiba saja Menteri Perdagangan Malaysia mengumumkan bahwa sudah ada kesepakatan dengan Tesla, mereka akan membuka kantor, membuka showroom, bahkan juga membuka semacam apa ya kalau kita ininya untuk perbaikan dan sebagainya, semacam bengkel lah, perbaikan lah gitu di Malaysia. Ini menurut saya agak aneh karena satu tentu saja kalau dilihat dari sisi pasar pasti Malaysia jauh dong dibandingkan dengan Indonesia ya, Bung Rocky, nggak ada apa-apanya lah. 1/10 penduduknya Malaysia itu dibandingkan Indonesia. Kita 270-an juta, Malaysia cuma sekitar 27-an juta gitu. Kedua,
kan yang bolak-balik yang kita tahu melobi bahkan sampai presiden turun tangan itu ya Indonesia gitu, selain Pak Perdana Menteri Pak Luhut ya, karena Tesla nyebutnya kan Pak Perdana Menteri gitu ya, dan Pak Jokowi juga pernah dibawa ke sana gitu. Jadi bayangkan itu Jokowi udah jadi agen Tesla di Indonesia, tiba-tiba Tesla bukannya di Kuala Lumpur gitu kan. Dan kita tahu di Jakarta ada beberapa mobil mungkin ya bisa dihitung dengan jari Tesla yang beredar. Dan itu pasti itu diam-diam dia beli dari Kuala Lumpur sebetulnya kan. Jadi orang-orang kaya tahu bahwa cara membeli Tesla itu adalah ke Kuala Lumpur. Nah bagi Elon Musk ini sebetulnya semacam sindiran bahwa udahlah kalian, saya tahu lah ketidakpastian hukum, ketidakstabilan politik di tempat kalian, kesulitan ekonomi, nggak mungkin kita berkantor di situ tuh. Mungkin Elon Musk bilang ya tunggu setelah pergantian kekuasaan tuh. Karena saya tadi mikir juga gitu. Saya juga mikir gitu loh. Apa karena ada Anwar Ibrahim, jadi kemudian Tesla lebih percaya di sana gitu. Tapi kalau lu ganti presiden juga, gua juga akan buka gitu di Indonesia. Kira-kira gitu kan? Iya, jalan pikirannya begitu kan. Malaysia udah ada stabilitas politik, ada hukum yang bekerja. Sementara Tesla dia mau buka sebetulnya. Saya dengar dia mau buka 4 hari lalu tuh. Tapi tiba-tiba dia lihat kok ada penundaan pemilu tuh di pegawai negeri, maka dibatalin lagi. Jadi dalam beberapa jam, gitu. Tahu apa yang terjadi di Indonesia. Serius nih, 4 hari yang lalu. Kan kita punya logika kan untuk menentukan itu. Atau Elon Musk memang udah deteksi bahwa nanti akan ada keputusan pengadilan negeri yang menunda pemilu kan. Dia banyak agen juga kan. Elon Musk kan separuh CIA di dalam berbisnis kan. Jadi dia mengintip Indonesia sebagai negara yang bakal berantakan. Oleh karena itu jangan bawa Tesla ke negara yang berantakan. Kita bikin analisis ini karena faktanya Elon Musk akhirnya memilih Malaysia yang ada di pintu masuk Indonesia. Itu semacam showroom Asia Pasifik atau Asia Tenggara. Ini kita ada di Kuala Lumpur ya, itu silahkan mampir ke situ. Jadi sebenarnya kita dihina sebetulnya kan. Ya. Presiden kita datang mengemis-ngemis di markas dia di mana tuh di Texas ya. Saya juga di salah ya, Texas. Texas. Markas Elon Musk didatangi oleh Presiden Jokowi. Sementara Elon Musk bilang oke, saya pakai kaos oblong dan saya akan ke Kuala Lumpur untuk buka showroom di situ dan manufaktur di situ atau seluruh services Asia Tenggara ada di situ tuh. Dan mungkin Elon Musk masih baca peta lama itu zaman ketika Malaysia itu masih bagian dari Nusantara tuh. Ya, tapi saya kira ini serius ya Bung Rocky ya, karena harusnya ya kalau kita ngomong kalau namanya orang dagang itu harusnya kan bicara soal pasar ya, potensi pasar ya. Pastilah Malaysia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kemudian keputusan lebih duluan mau milih Malaysia dan bukan di Indonesia itu kan serius banget ya buat kita gitu. Ya buat Malaysia tuh Tesla tuh orang biasa aja sebetulnya. Buat Indonesia, orang kayak Indonesia begitu Tesla masuk itu hari pertama ngantri tuh. Kayak beli apa namanya branded apalah segala macam itu. Kalau dia masuk di Indonesia itu dalam satu hari mungkin 1.000-2.000 laku tuh. Di Malaysia itu paling 3-4 kan orang Malaysia menganggap ya udahlah kita tahu lah satu waktu juga mobil listrik akan diganti oleh mobil hidrogen. Tapi yang kita mau lihat adalah investor asing akan anggap itu sinyal kuat bahwa Indonesia itu berbahaya tuh. Jadi karena Tesla ada di Kuala Lumpur, investor yang lain pun akan masuk ke Kuala Lumpur. Dia nggak akan nyampe di Indonesia. Jadi yang dibangga-banggain sama si Bahlil itu bahwa udah ada investor mau masuk, ya itu dibatalkan langsung oleh sinyal dari Elon Musk bahwa Indonesia itu jangan masuk ke Indonesia karena hukumnya nggak jelas, politiknya tidak stabil, divided nation, persaingan potensi kerusuhan macam-macam, buruh nggak dianggap di situ tuh. Seluruh keburukan kita diperlihatkan justru oleh Elon Musk dengan sindiran saya buka di Kuala Lumpur ya, maka seluruh investor dunia akan ikuti langkah Elon Musk. Maka Indonesia gigit jari itu, dan yang mau digigit udah nggak ada, jarinya udah lama membusuk dalam korupsi itu. Jadi hal-hal beginian yang kadang-kadang kita analisis politik, ekonomi dan global financial market itu dengan ketawa-ketawa aja kan, karena nggak perlu lagi dianalisis panjang lebar bahwa kita mau masuk Indonesia bisa tumbuh, nggak ada itu, karena di ujungnya Elon Musk ya dia menghina presiden sebetulnya. Lu datang sama gue tapi gue nggak mau datang ke lu, kira-kira begitu. Tapi mari kita selalu sisakan ruang untuk bersikap apa ya, bukan positif tapi wait and see gitu, karena Pak
Pak LBP yang ini Pak Luhut yang paling kencang soal ini, yang paling semangat soal ini kan menyatakan tunggu karena nanti hari Senin kan akan ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan subsidi mobil listrik dan sebagainya kata beliau, dan itu hari Senin itu artinya besok ya gitu, dan itu nanti pasti akan ada perkembangan terbaru dengan Tesla gitu. Nah saya kira apakah kita masih bisa punya harapan dengan apa pernyataan dari Pak Luhut tadi, Bung Rocky? Ya tentu kita berharap, karena Pak Luhut itu banyak juga jalur-jalur belakang Pak Luhut kan, kita ngerti itu tuh. Tetapi secara umum bahwa Tesla itu tidak menapakkan kaki di depan istana sementara presiden datang ke pabrik Tesla, itu artinya ada kedomplangan diplomasi, ada kedomplangan ya sedikit intelijen bermain bahwa Indonesia nggak jelas tuh proksi politiknya kemana tuh. Lain kalau Indonesia bilang oke, kita berhenti lakukan semacam diplomasi dengan Cina dalam ekonomi, kita balik pada poros Amerika itu kan. Tesla ini kan bagian juga dari permainan pasar dunia untuk menguji integritas atau proksi dari negara-negara di Asia Pasifik kan. Jadi kalau nggak ada semacam gejala itu di Indonesia, ya kita diledek-ledek oleh player industriawan startup lah, atau tomorrow teknologi bisnis kan itu. Ini kan semuanya teknologi masa depan tuh. Ya, dan saya kira sebenarnya ini mestinya Pak Luhut berhenti ya bicara tentang insentif ya. Macam-macam lah insentif yang diberikan, termasuk konsesi untuk yang seperti dikatakan oleh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi pernah bilang bahwa Tesla dijanjikan untuk konsesi tambang nikel juga di Indonesia gitu. Dan tadi soal bicara subsidi listrik dan sebagainya, saya kira persoalan perusahaan-perusahaan sebesar Tesla itu yang berangkat dari negara yang demokrasinya lebih mature seperti Amerika tidak lagi bicara soal insentif, tapi lebih bicara bagaimana soal kepastian hukum, kepastian investasi, dan juga yang paling penting stabilitas politik. Saya kira itu pertimbangan utama Tesla adalah kepastian hukum dan stabilitas politik. Kalau soal bahan mentah ya bagi Tesla, ya kan Indonesia udah pastikan ada hilirisasi tuh. Jadi ya udah nanti bahan bakunya kita beli aja dari situ tuh, dan lebih murah bahan baku yang di purifikasi, di hilirisasi lewat smelter di Cina justru. Jadi kalau kita bayangkan itu ya mungkin bagi Tesla ya kita beli deh, tapi kita belinya dari Cina tuh. Kan kalau soal begituan kan nggak ada problem politik tuh, karena itu bisnis to bisnis itu. Tetapi Tesla adalah simbol dari semacam simbol dari Amerika bahwa ini kita kuasai teknologi loh, kira-kira itu kan. Dan bagian itu yang mesti kita hitung dalam diplomasi politik, diplomasi teknologi sekarang kuat sekali, apalagi diplomasi energi itu. Jadi Amerika mau tekan Indonesia sebetulnya dengan melalui Tesla untuk memberi sinyal bahwa keproksian kalian pada Cina itu akan mengganggu hubungan kita di Asia Tenggara, Asia Pasifik. Maka Tesla ditaruh di Malaysia dan dianggap bahwa Malaysia itu lebih ramah diplomasinya dengan Amerika dibandingkan Indonesia, karena Indonesia proksinya nggak jelas. Ya. Sekali lagi sebenarnya dengan potensi Indonesia yang luar biasa besar ini, pasti harusnya Tesla itu memilih Indonesia. Jadi saya meminjam bahasanya Pak SBY. What's really going on dengan negara ini, with my country, with our country, gitu ya. Ya itu Pak SBY pasti paham bahwa yang lagi berlangsung adalah semacam ledekan Amerika terhadap Indonesia. Itu yang still going on. Oke, Bung Rocky ya, yang going on is 0%. No, it's going on. Ini yang penting nih. Yo. Oke, thank you, Bung Rocky. Oke, itu dia pemirsa pendapat dari pengamat politik di Indonesia, yaitu Om Rocky Gerung. Ya kalau cocok terima, nggak cocok telan aja deh ya. Itu kan hak dia untuk bersuara, itu kan penilaian dia. Jadi saya ingin luruskan tadi yang berkenaan mengatakan bahwa kalau dibandingkan Malaysia dengan Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Maksudnya di sini ya, antara penduduknya itu kan lebih ramai di Indonesia dari Malaysia ini. Jadi besar kemungkinan di Indonesia sana lebih banyak ya pembelian begitu. Tetapi kenapa Tesla lebih memilih untuk membuka service center di Malaysia? Ya pasti adalah ya faktor-faktor yang telah diamati oleh si Elon Musk ini. Ya dari politik ya,
kestabilan ekonomi dan juga pemimpinnya. Tapi itu ya salutnya dengan negara Malaysia ini ya, tiba-tiba ngasih berita itu seperti kita ini kena serangan jantung. Ya kan? Tiba-tiba aja ngasih berita, wah Tesla setuju membuka kerjasama di Malaysia. Wah itu kan sangat membanggakan ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya, ada harapan bisa jadi di Indonesia juga pasti dibuka. Karena kan di Indonesia kan penghasil nikel yang terbesar ya, selain negara-negara lain begitu ya kan. Tapi saya setuju sih dengan pernyataan mereka berdua tadi, kalau Malaysia dibuka showroom, service center ya, office-nya itu bakalan membuka jalan untuk para pelabur-pelabur di luar sana untuk datang mempercayai Malaysia bahwa ya ternyata negara ini aman dari kerusuhan, para buruhnya juga dijaga, maksudnya pekerja-pekerjanya itu dijaga, tidak diabaikan begitu. Jadi apa pendapat pemirsa tentang pencapaian wanita Melayu yang berasal dari Malaysia ini yang menjadi wakil bekerja di Tesla sana? Bukan biasa-biasa orang bisa bekerja di sana ya, orang-orang jenius saja yang bisa bekerja di sana. Agaknya ini juga ya jadi magnet, agaknya ini asumsi. Agaknya ini menjadi magnet ya kan, si Elon Musk nengok kan, oh ini ternyata orang Malaysia boleh nih, jenius nih, pikiran dan otaknya bisa dipakai. Jadi nggak salah kita buka service center di sana. Asumsi saya, jangan marah. Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.